Tapi yang membuat bangga produser kami, Bang, ikut lomba di Samarinda. Baru pertama kali ikut lomba di Samarinda tingkat provinsi, juara 1, Bang. Juara. Nah, luar biasa. Karena generasi muncul kan? Generasi muncul karena yang lain-lain tidak ada lagi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalah? Sudah? Belum. Kalau belum sudah kada usah kita mulai. Sudahlah, sudah. Oke kawan-kawan, hari ini kita berjumpa bersama Pojok Bang Diu bersama Bambang dan Badiu. Oke Mas Badiu. Dan kita juga masih berada di kota metropolitan, betul, Jakarta. Dan juga kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Betul. Ini Mas adalah Badiu, sahabat saya yang saat ini berdomisili Jakarta. Benar. Dan katanya saat ini alhamdulillah beliau sudah berhasil menjadi seorang membanggakan kota Balikpapan lah. Betul. Beliau juga kakak kelas saya juga kan Mas Badiu. Kita masih di SMA 3. Betul. Nah, apa? Iya. Assalamualaikum Mas Jipri. Bang Jipri. Supaya kelihatan dan orang mengingat karena beliau dulu adalah termasuk seniman tari dancer yang terkenal di era berapa? 90-an lah. Pokoknya siapa yang tidak kenal beliau? Betul. Mungkin mana-mana bawa kursi ya beliau inilah sih. Iya. Mungkin supaya ada kita ingat, minta tolong Mas Jipri dibuka maskernya biar gantengnya kelihatan, biar penggemar pian masih ingat, iya kan? Nah, ini monggo digunakan Mas Jipri ya. Iya. Nah, Mas Jipri, ini adalah satu kebahagiaan kita. Betul. Bisa bertemu dengan Mas Jipri. Benar. Beliau adalah anak Balikpapan yang dulu sekolah di SMA Negeri 3 Balikpapan. Betul. Ya kan? Dan saat ini beliau di Jakarta sebagai apa tadi, Bang? Beliau sebagai kepala arsip di Mahkamah Agung untuk Jakarta Selatan. Daerah hukum beliau ini di Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Bujur lah. Jadi kalau mau tahu arsipnya MA di Jakarta Selatan, putusan sama beliau. Iya. Dia mengumpulkan barang-barang antik. Nah, temannya beliau jadi ketua barang antik se-Indonesia. Itu nanti kita bicara dengan beliau. Apa kabar Bang Jepri? Baik. Alhamdulillah. Bisa ada dekat lagi Mas mungkin biar kedengaran Mas Jepri. Nah, Mas Jepri. Sudah berapa lama di Jakarta Mas Jepri? Dari tahun 2002 saya masuk Jakarta. 2002. Ikam tahu 2002 Ikam zaman di mana? 2002 saya di Ambon. Di Ambon. Bingka Ambon tuh kah? Lain kah? Saya sudah langlang buana juga. 2002 saya sudah keluar maksudnya udah merantau ke sana kemana. Ke Ambon lah. Tapi mungkin lah maaf nih Bang. Berbeda dengan Sidin. Iya, karena saya di Ambon juga bukan kerja memang. Jadi apa? Ya jalan-jalan aja. Oke, itu kada usah bepandir lah. Ini bisa berkelahi kita. Oke, silakan Mas Jipri. Berkisah tahun 2002 di Jakarta. Apa yang memotivasi harus pindah ke Jakarta? Padahal pian sendiri pada saat itu cukup terkenal di Balikpapan loh. Iya, dikenal dan penggemarnya juga banyak. Apa nih? Coba berkisah. Jadi begini, memang awalnya saya memang di Balikpapan itu banyak karir seperti itu. Iya. Pernah jadi penata tari di Balikpapan, dan kemudian masih zaman pada saat itu kan memang masih muda, kita masih punya semangat. Bujur, sekarang masih muda sekarang ini aja masih muda.
biasa orang mun seandainya anu tajir tuh kelihatan muda terus. Iya. Oke, yang dirawat sama tidak dirawat. Terus kemudian memang ada masanya kita di Balikpapan itu memang ada titik jenuh ya. Iya. Namanya jiwa berkarir semuanya apa segala itu memang ada puncaknya. Iya. Puncak itu dibatasi dengan ruang atau ruang waktu atau ruang daerah kita. Akhirnya di situ akan muncul motivasi yang ingin mau lanjutkan tadi jiwa seni dan karya-karya tadi, dan ide-ide yang memang tidak tersalurkan kalau kita masih di satu tempat. Betul. Muncullah ingin berkiprah di negara atau di kota, di ibu kota negara yang lebih menjanjikan, dari segi dan lebih luas, jangkauannya lebih luas, dan juga kemungkinan untuk sukses di bidang berkesenian, bidang apapun masih terbuka lebar gitu ya. Betul. Nah, ini kan kayaknya Mas Jepri pada saat waktu itu apakah tidak ada satu ketakutan lah, karena kita tahu, maaf nih Mas Jepri lah agak sini, Bahari kan pian tinggal di daerah pelosok lah dari Balikpapan, tetapi saat ini sudah maju Balikpapan. Nah, kenapa sampaian padahal kan pian keluarga dekat, artinya almarhum bapak lah ada di situ, orang tua ada di situ, kemudian saudara, kawan dan lain sebagainya. Kan dekat nih, apalagi saat itu karir pian memang untuk bidang dancer. Nah, itu memang sudah orang sebalikpapan mengakui. Orang mengakui. Nah, kenapa kok ada semacam aku pindah aja deh. Padahal saat itu masa keemasan beliau. Apakah tidak yang mendorong itu apa sih? Ada motivasi apa sih mau pindah ke Jakarta untuk berkarir di Jakarta? Itu tadi yang saya maksud, bahwa ada titik jenuh pada daerah situ, dan kemudian kita berani mau memperluas wawasan atau karir. Ya, maka kemana kita harus melanjutkan? Ke kota besar lah, ke kota besar. Di situ dengan mungkin modal memang kita boleh dikatakan kalau bahasa awamnya modal dengkul lah. Tapi kita punya keyakinan, punya kepercayaan, dan jujur prinsip yang kita pegang adalah semuanya baik, positif. Karena di daerah kecil aja Balikpapan sudah kita bisa sukses, dan itu sudah contoh bagi diri kita sendiri. Kenapa di kota lain kita nggak bisa? Artinya gini, ada juga teman-teman kita yang memberi masukan seperti ini. Hidup itu pilihan katanya Bang. Hidup itu pilihan. Kalau kita sudah memutuskan satu kehidupan kita, berarti kita harus menjalaninya dan harus konsekuensi dengan apa yang kita pilih. Kira-kira gitu ya Bang. Betul. Nah, sebelum nih kan ada informasi dari ini teman-teman, katanya Bang Jeffrey sebelum jadi PNS di ibu kota sempat kesana kesini itu apa yang dilakuin Bang sebelum masuk kesana kesininya tadi itu di Jakarta ya di Jakarta lah Mas itu namanya gimana Bang? Jadi memang perlu proses, proses, dan kemudian dalam proses yang kita jalani ini selagi masih itu positif, kan kita tidak tahu ada yang mengatur lah. Betul. Yang jelas kita hidup apa adanya dan akui diri kita, kemampuan kita. Betul. Untuk hal-hal yang datang kan ada saja dalam pergaulan atau dalam hubungan sosial kita itu ada saja yang datang positif. Kalau kita positif kita positif juga yang datang kan. Nah itu. Ada nggak satu orang atau siapapun dia yang menjadi motivasi Bang Jeffrey? Saya harus seperti dia. Minimal saya ada yang memotivasi Bang Jeffrey, teman, saudara atau siapa yang bisa membuat Mas Jeffrey sampai sekarang seperti ini? Ada nggak satu orang yang selalu ada. Namanya sharing. Sharing komite. Selalu ada. Itu organisasi. Selalu ada teman yang kira-kiranya itu cocok bagi diri kita sendiri, yang sepaham, yang kita bisa terima.
Nah, memang tidak gampang kalau menaklukkan ibu kota pada saat kondisi berbagai kondisi bisa membuat orang satris, seperti satris lah. Stres. Ya, itu. Iya kan? Betul. Nah, itu memang harus ada kawan sharing untuk mengambil membantu mengurangi beban untuk mengambil satu keputusan. Iya, betul. Aku curiga Mas Jipri ini kada ingat bahasa Banjar dilihatnya aku kayak itu kan. Iya. Padahal dulu waktu di lapangan Poli juga begitu ya. Oh, bahasa Banjarnya. Pada sakulah. Iya. Terus Bang Jepri, meniti karir di Jakarta. Bang Jepri basicnya seorang entertain, seorang penari. Ya. Sampai menjadi PNS ini korelasinya apa ini? Penari sama PNS. Kan jomplang ini ya. Jomplang ya. Maksudnya mungkin penari jadi artis. Nah, minimal beliau bisa menjadi koreografer di A, B, C, D, E. Tapi ini beliau justru membalikkan itu paradigma seperti itu menjadi seorang PNS. Nah, ini gimana nih, Bang? Ini luar biasa nih gebrakan. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa juga. Jadi gini, memang saya merasakan bahwa saya ada kesuksesan dalam seni dan itu diakui itu positif bagi saya, dan seni ini kan pada prinsipnya itu digemari banyak orang. Saya kira seluruh orang yang bisa merasa, yang punya rasa itu pasti suka seni ya. Betul. Nah, dalam seni ini saya punya prinsip memang yang saya capai itu adalah suatu apa adanya. Artinya apa adanya yang bisa kita hadapi itulah yang kita terima. Kan kembali saya katakan tadi bahwa di mana setiap kita berjalan tuh sudah ada yang ngatur. Betul. Dan itu jangan kita tolak. Betul. Artinya menerima takdir. Dalam entertain ini kan saya banyak teman, hubungan sosial kembali. Benar. Saya juga masih perlu, bukan hanya di sini, kita tidak mungkin mau makan di seni itu. Betul. Bagi saya itu seni hanya dinikmati orang untuk ibadah. Tapi perahu yang kita pakai untuk berjalan, menggunakan seni itulah yang kita harus bisa. Nah, saya malah membalik bahwa seni ini sebagai perahu. Saya perahu untuk pertemanan, hubungan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Penghargaan. Kita ada jiwa bisnis atau swasta, ada jiwa sebagai pegawai negeri, jabat negara, abdi negara. Ada semua di situ yang menikmati seni itu ada. Luar biasa. Betul. Berarti dari ini bisa kita ambil bahwa kita berbuat dulu melalui apa yang kita bisa, istilahnya. Jangan berpikir kita berbuat tapi di situ kita berharap untuk mendapatkan hasil yang besar. Jangan. Ini adalah kendaraan. Oto atau membahasa kita waktu sakulah ujiknya lah. Benar. Luar biasa Bang Jepri. Artinya bahwa Bang Jepri masuk ke ibu kota Jakarta ini dengan segala macam persiapan baik itu fisik dan mental. Beliau sudah tahu resiko nanti yang akan dihadapi seperti apa, beliau juga tahu. Makanya beliau mengambil keputusan, ini perahu saya akan menggunakan perahu ini untuk menuju kesuksesan saya. Benar kira-kira gitu kan? Mungkin di lain pihak atau orang lain punya perahu lain. Artinya bahwa goal yang Bang Jepri capai melalui perahu tadi kan? Luar biasa. Bang, ini aku ketujuhnya. Artinya Bang Jepri ini kan sudah berhasil di Balikpapan nih kan? Di Jakarta. Maklum biasa Balikpapan. Berhasil di Jakarta, ya kan? Sudah bisa bergawe dan segala macam lah artinya. Tapi beliau tidak melupakan Kampung Baru. Kenapa gitu? Ini mengistilahkan perahu Kampung Baru. Perahu kalau ini nang aku ketujuhnya. Soalnya beliau dulu kalau mancing juga pakai jalan paku juga. Iya Bang Jepri, kalau mancing kan pakai perahu, dapat ikan. Pakai mobil, nggak mungkin pakai tinggalan. Kalau pakai mobil ke Pandansari kita. Nah, Bang Jepri, sekarang berkarir di PNS. Nah, Bang Jepri sampaikan tadi bahwa Bang Jepri memimpin satu lembaga, lembaga kearsipan. Itu spesifiknya apa sih Bang? Yang dikerjakan di situ apa Bang? Itu
tidak lebih juga dari unsur jiwa seni tadi. Seni karena dari kearsipan itu memang artinya satu dokumen yang sejarah manusia, kejadian manusia, baik itu pelanggaran perdata pidana, dan itu harus dipelihara, ditata kembali. Dan di dalamnya itu kan ada peristiwa-peristiwa, ada histori yang kejadian manusia, pola manusia, adab manusia di situ ada. Itu kita pelihara, kita simpan, dan itu ditata tidak di luar daripada tataan seni juga. Benar. Kenapa beliau ditaruh di jabatan kepala arsip itu kepala arsip tadi? Ya itu kan di salah satunya tisnya, rasa seninya, rasa seninya untuk menata itu, daripada nanti ditaruh orang ini bagian sipil, ya kan nggak mungkin, pasti bentuknya begini nanti. Kok kayak tarian sipil kan? Sugeng. Ini dulu waktu lomba kan kayak itu ya kan. Tapi Bang Jeffrey masih ingat nggak Bang Jeffrey masa-masa waktu Bang Jeffrey jadi penari dulu? Apa sih yang sekiranya setiap baik hadirin sedaya juri yang kami hormati, kami tampilkan peserta lomba tari kreasi baru dari Nirmala Studio. Langsung Jeffrey. Kayak gitulah. Apa yang masih Bang Jeffrey ingat dari momen-momen seperti itu, Bang Jeffrey? Kalau kesan atau momen-momen yang saya selalu tidak lupa sampai saat itu adalah keyakinannya. Karena pada saat itu memang kita ada prinsip mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang bisa kita yakini dan kita tuntut, dan apapun itu pasti akan tercapai. Jadi keyakinan, prinsip manusia tidak ada yang bodoh. Tapi kalau dia mau rajin atau dituntut, pasti akan terdapat. Setuju saya Bang Jeffrey. Manusia tidak ada yang bodoh. Itu tadi. Setuju saya. Kenapa? Ketika dia mau belajar, mau fokus, menentukan langkahnya dia, pasti insya Allah bisa. Benar. Setuju saya Bang. Itulah. Setuju. Nah ini tadi kan Dewan Juri yang kami hormati. Kami tampilkan peserta dari Nirmala Studio dengan nomor undian 03. Deng. Kursi dibawa. Mesti Bang Jeffrey bawa kursi ya. Ada dulu apa? Bang Jeffrey, Bang Rudi, terus Arifin, Iwan. Wow, udah berjejer gitu ya. Wah, itu tokoh-tokohnya Mbak. Itu yang lain-lain udah pada keder itu, Mbak. Bujur, kan? Yang tadi ada Bang Iwan Madakan kalau sudah jengger mendengar usaha. Pernah nggak ngalamin lomba sampai jam 5 subuh, Bang? Pernah kan? Ingat nggak waktu di Pekan Gladi Seni? Betul. Pekan Gladi Seni. Itu juga ada salah produser kami juga ngalamin juga itu, Bang. Sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Minggu kondanya main-main. Sekali main subuh. Dirinya ngaco. Masa menang. Iya Bang Jeffrey, pencapaian waktu dari tari kreasi baru tadi Bang Jeffrey, sampai Bang Jeffrey memutuskan saya harus hijrah ke Jakarta, pencapaiannya seperti apa Bang? Boomingnya seperti apa pada saat itu? Orang kecewa kah? Orang, aduh kenapa Jeffrey tinggalin Balikpapan? Nah kan gitu Bang, maksud saya kan Bang Jeffrey, wah ini saya, kalaupun Bang Jeffrey bertahan pada saat itu mungkin bisa dipakai ABCDE lah, tapi Bang Jeffrey memutuskan pada saat di puncaknya, kan resiko ini, resiko kan? Apa Bang Jeffrey? Itu mungkin pandangan orangnya. Jadi kita kan ada generasi kita harus akui diri kita juga bahwa kita tidak selamanya seperti bertahan seperti itu. Dan kita beri kesempatan bahwa generasi kita yang akan muncul. Kan saya merasa di Balikpapan untuk bidang tari saya segala sesuatunya sudah dapat, sudah punya, sudah capai. Iya benar. Iya kan. Nah begitu Bang Jeffrey sudah mulai maksudnya sudah mulai tidak lagi menari, generasi baru ini ada salah satu Bang grup tari itu nyesal juga, kenapa sudah selesai orang terkenal baru muncul grup tari.
Bang, ikam hati Bang. Iya. Produser menceleng. Ikan jangan kayak itu Bang, Tapi yang membuat bangga produser kami Bang, ikut lomba di Samarinda. Baru pertama kali ikut lomba di Samarinda tingkat provinsi, juara 1 Bang. Juara. Nah, luar biasa. Karena generasi muncul kan? Generasi muncul, karena yang lain-lain tidak ada lagi sudah. Iya Bang Jeffrey. Terus kemudian, kita kembali lagi nih ke Jakarta nih Bang Jeffrey, di lembaganya Bang Jeffrey. Di lembaganya Bang Jeffrey ini memberi nggak kebebasan Bang Jeffrey untuk berkreasi atau masih menyalurkan bakatnya, menyalurkan bidang seninya seperti apa? Masih diperbolehkan atau bagaimana Bang? Justru itu tadi saya katakan bahwa seni itu semua disukai semua orang di mana. Dan saya malah beranggap baik seni itu desain, seni itu jabatan, pemerintahan itu ada, selalu ada itu. Karena kalau tidak dengan seni mereka udah pada stres mungkin, apalagi Jakarta ya, kesibukan aktivitas tinggi, tidak ada gantinya kita. Karena seni ini bahasa universal kan, Bren? Bahasa universal, bahasa hati kan. Ketika kalau kita lagi suntuk, ya kita mungkin ya, karena berkesenian itu kan tidak mesti harus nari, ada macam-macam kan. Nyanyi ada macam-macam kan. Nah, stres mungkin nyanyi-nyanyi di rumah. Artinya bahwa memang rasa itu ada. Luar biasa Bang Jeffrey. Nah sekarang Bang Jeffrey, kami ini betul-betul berterima kasih nih sama Bang Jeffrey, dan juga nanti mungkin ada satu bintang tamu kami lagi Mas Badiu bahwa kami dari Balikpapan, Mas Jeffrey menyempatkan waktunya untuk bernostalgia dengan kami. Luar biasa Bang Jeffrey. Yang Bang Jeffrey kenang tentang Balikpapan itu apa Bang? Entah itu tempatnya, makanannya. Kangen nggak Bang untuk ke Balikpapan lagi Bang? Nah gitu deh ya. Kangen sekali lah. Yang membuat kangen bujur. Bahasa Inggrisnya karindangan itu apa? Karindangan. Bisa nggapit kebun sayur itu. Gang Suklai. Apa nih Bang yang buat Abang kangen tentang Balikpapan? Balikpapan itu sebenarnya apa ya? Mulai saya punya motivasi itu ya Balikpapan. Artinya karena saya mulai sejak lulus sekolah, berkiprah, berkarir. Di situ saya punya konsep hidup yang matang itu saya sudah dapat dari Balikpapan. Itulah luar biasa. Mau saya gunakan di daerah manapun, itulah prinsip-prinsip Balikpapan. Artinya Balikpapan lah yang membentuk karakter Bang Jeffrey ya. Betul. Sampai bisa berekspansi ke Jakarta. Balikpapan lah yang membentuk itu gitu. Makanya beliau selalu ngomong sama rekan beliau tadi, mau ibu kota itu tidak jahat. Ibu kota itu tidak kejam. Ketika kita mau beradab. Ya Bang ya. Luar biasa Bang. Ada lagi yang bertanyakan Mas Badiu? Bang, ulun terima kasih nih bisa ulun bertanya kira-kira kapan boleh ke Balikpapan? Untuk nostalgia ke wadah-wadah kan. Tapi beliau ngomong tadi, saya pulang Balikpapan, nggak ada yang kenal lagi sama saya. Makanya ini anak kukawali. Saya sedikit tambahkan. Di Balikpapan saya dari tahun 2016 sampai 2018 itu hampir tiap minggu saya pulang. Kenapa? Karena mungkin ini saya tuh karena cinta Balikpapan bahwa saya harus berbuat sesuatu di Balikpapan, bukan berbuat sesuatu yang zaman saya masih remaja dulu. Dengan seni beda. Artinya saya memang ada jiwa wira swasta. Sehingga saya pernah membangun ada proyek swasta yang saya pernah jalankan, yaitu salah satu pelabuhan di Penajam Pasir Utara. Itu cut and fill-nya atau pengurukan saya sempat selesaikan. Waktu itu karena sebelumnya dari kontraktor sebelumnya itu tidak bisa menyelesaikan, akhirnya saya yang menyelesaikan. Artinya gini, kita luruskan ini kan, luruskan bahwa beliau ada di proyek itu sebagai pengawas saja, tidak berkecimpung di dunia usaha. Kan kalau PNS kan nggak boleh, Beliau hanya memberikan advice nih, masukan. Kamu nggak boleh gitu. Memang sekarang ANS itu bisa berwira swasta. Boleh ya. Karena undang-undang ASN memperbolehkan. Tapi kalau PNS itu
masih ada, tidak. Oh, ASN-nya boleh. Asal kedudukan dari wira swasta itu kita sebagai komisaris. Perusahaan itu saya sebagai komisaris. bukan sebagai pelaksana lapangan. Direktur itu kan. Nah, ini kan berarti kan ada peraturan perundang-undangan tentang ASN boleh melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Tadi kan kita baru tahu nih, lagi tidak mengganggu kegiatan gitu. Tetapi ya bujur juga, apalagi dengan ikut membangun bagian Balikpapan itu karena merasa sebagai orang Balikpapan kan, artinya sumbangsihnya di Balikpapan juga ada hasil usaha karya yang saya apa itu Bang? Itu VJU, penerangan lampu yang di jalan jadi saya sempat sebagai kontraktor di situ. Ini PJU yang jalan kan gini Bang, kalau di Balikpapan sekarang ini ya kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tata kelola kota bahwa jalan yang 4 meter ke atas itu kan dikelola oleh Dishub ya. Nanti yang 4 meter ke bawah itu dikelola oleh kecamatan dan kelurahan. Lampu PJU-nya yang pakai solar cell itu ya Bang ya? Ada yang solar cell, ada yang masih manual, yang pakai meteran listrik itu ya. Abang ngerjakan yang jalan umumnya. Jalan umum yang 4 meter ke atas. Berarti masih Dishub berarti sama Pak Dirman ya. Masih berteman sama Pak Dirman lah ya. Iya. Waduh Bang Jepri. Jadi kami banyak dapat hal-hal baru. Ini baru kami tahu nih Bang Jepri bahwa ada peraturan perundang-undangan yang ASN memperbolehkan ABN. Mungkin nanti kita cari referensinya. Kita cari referensinya supaya nanti tidak miskomunikasi. Luar biasa Bang Jepri. Bang Jepri, apa yang mau Bang Jepri sampaikan untuk generasi muda di Balikpapan, untuk masyarakat di Balikpapan? Apalagi sekarang IKN dalam persiapan. Balikpapan akan menjadi kota penyangga. Gimana nih Bang Jepri? Jadi gini, saya mau menyampaikan kepada tokoh-tokoh atau Balikpapan atau generasi-generasi selanjutnya yang akan muncul. Harapan saya, bangunlah Balikpapan sebagai ibu kota atau Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota negara yang benar-benar menunjukkan kualitas kita sebagai bernegara. Baik itu di bidang politik, sosial dan budaya. Ini nanti kelanjutan generasi kita yang akan datang. Yang akan menikmati generasi nanti ya. Akan datang itu yang sebagai ini. Bang. Aduh, terima kasih Mas luar biasa. Bang Jepri, sekali lagi kami dari Pojok Bang Diu dan juga dari CND Production mengucapkan banyak terima kasih ini Mas Jepri bisa menyempatkan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kami di Jakarta. Besok Mas Jepri kalau memang senggang boleh kami diundang lagi, boleh kok sini. Boleh diundang. Boleh. Berharap artinya kan biaya semua ditanggung Bang Jepri. Boleh. Nah, ini sedikit Bang Jepri. Ini Mas Badiu, ini kenang-kenangan dari CND Production dan Production. Dengan di mukanya nih sudah kalau ini memberikan satu pertanyaan kesiapan kita dan berbagai hal. Sudah kalau bilang sudah oke, kita running. Sudah kalau belum. Jadi ini antara penegas filosofinya bahwa segala sesuatu harus dimatengkan dulu. Kalau sudah mateng baru kita kasih juga clue-nya. Sudah kalau sudah. Nah, berarti mateng udah jalan kita. Itu Bang Jepri. Sederhana sekali sih produser memberikan tagline seperti sudah kalau, tapi maknanya luar biasa. Makasih banyak ya Bang Jepri. Mohon bisa terima ini yang jauh-jauh kami dari Balikpapan loh Bang Jepri. Ini naik pesawat loh ini. Berarti ini kita beri persembahan lah biar ingat dengan Balikpapan, kota Balikpapannya. Kami akan mainkan, Mas Baju akan mainkan Madihin Mas Jepri. Lupa masih ingat Madihin kan? Masih ingat. Ini jarang dilihat kan di Jakarta. Itu sih zaman John Tralala ya. Almarhum. Saat ini dilanjutkan anaknya Hindra John Tralala dengan yang lainnya.
Nah, terus di Balikpapan ulun nang melanjutkan. Nah, kira-kira seperti itu Bang Jepri. Hanya kawi-kawi aja gitu. Jadi enggak cuma celana aja yang kawi, ini juga ada kawi. Ya, ini kita mulai kah? Iya, mulai. Banyak banget Bu. Monggo silakan Mas Badi. Assalamualaikum, ini kata dari kami. Waalaikumsalam, kami jawab di hati. Terima kasih kepada Mas Jepri yang telah hadir ini di tempat kami. Sambil berkisah tentang motivasi, keberhasilan, dua semangat dalam menghadapi ini hidup ini. Terima kasih atas kehadiran pada malam ini. Mudah-mudahan ini Mas Jepri selalu sukses dalam segala hal itu yang dibidangi. Juga selalu lancar urusan, baik di dalam atau di luar negeri. Amin. Tapi jangan lupa dengan Balikpapan, kota yang kita cintai. Untuk Mas Jepri, tepuk tangan rami-rami. Iya. Bah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Baju, luar biasa madihinnya. Oh, jagaunya. Oke, kita pamit dulu Mas Baju. Ya. Oke kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata karena ini sifatnya memberikan informasi dan hiburan. Dan saat ini saya Bambang dan Mas Jepri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pojok Bang Bi.